Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung. Yang kami hormati Bapak Burhanuddin Dirgantoro, yang kami hormati Kak Nur Majid Setia Saputra, dan yang kami banggakan seluruh hadirin pada webinar kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, siang ini kita semua dapat berkumpul melalui media Zoom Meeting dalam rangkaian acara webinar dengan tema Teknologi UAV dan Satelit di Era 4.0. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Raffi Muhammad Makhrus sebagai MC pada siang hari ini untuk membuka acara. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Para hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada rangkaian acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Kapten. Kepada Saudara Faisal Dafa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang saya hormati Bapak Burhanuddin Dirgantoro selaku pembina, yang saya hormati Kakak Nur Majid Setia Putra selaku pembicara pada webinar pada siang kali ini, serta teman-teman yang berbahagia. Segala puji bagi kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan secara sehat dan tidak ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Faisal Deva, saya dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Saya dipercaya sebagai laboratorium APTG untuk tahun 2020 dan 2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada siang kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat sesuai apa yang teman-teman telah harapkan. Acara webinar kali ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan rekrutasi lab kita, yaitu Laboratorium APTRG. Tetapi acara ini juga terbuka untuk umum. Jadi bagi teman-teman nih yang telah mengikuti acara ini, khususnya mahasiswa Universitas Telkom, jurusan dari segala jurusan apapun, angkatan 2018, 19, atau 20, yang sekiranya setelah mengikuti acara webinar ini berminat pada bidang aeromodeling, telemetri, bisa banget nih bergabung ke laboratorium kita. Untuk linknya atau info pendaftaran lainnya ada di OA kami. Jadi bisa dicek tuh Instagram kami @aptrg, atau bisa juga di line kami. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faisal Dafa atas sambutan yang diberikan. Oke, setelah mendengar sambutan tersebut, marilah kita masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, disilakan. Baik, terima kasih waktunya untuk MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman. Saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Untuk Bang Nur Majid, saya hai dulu Bang Nur Majid. Apakah ada? Hadir. Oh, oke. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik. Langsung aja ya, saya bacakan CV dari beliau. Beliau bekerja di LAPAN atau Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Beliau sebagai IT and Utility Engineer, yaitu
mengkoordinasikan seluruh kegiatan IT dan sistem informasi, jaringan intranet dan internet, maintenance perangkat data center dan DRC, serta supporting peralatan pendukung stasiun bumi penginderaan jauh. Untuk pengalaman dari Bang Nur Majid ini sendiri, beliau bekerja di Acquisition Engineer, Maintenance Engineer, IT and Utility Engineer di Indonesian National Institute of Aeronautic and Space atau LAPAN. Beliau bekerja dari tahun 2013 sampai sekarang, sudah 7 tahunan ya kira-kira, bertepatan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, beliau juga pernah menjadi CEO dan supervision dari APTRG. Jadi beliau ini adalah founder dan juga pendiri dari Laboratorium APTRG ini sendiri. Dan juga beliau berpengalaman di Research Intensive Bandung Technopark. Selanjutnya RSPL Design Engineering IT Telkom Satellite Society. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi supervision and assistant di Laboratorium UPCI atau kita sering kenal dengan Laboratorium Microprocessor and Interfacing. Untuk jenjang pendidikan dari beliau sendiri, beliau pernah mengambil jenjang strata 1 atau S1 di Institut Teknologi Telkom, atau sekarang yang kita kenal adalah Telkom University dari tahun 2008 sampai 2013. Beliau aktif di Laboratorium Microprocessor and Interfacing Lab, Aero Modeling and Payload Research Group, Nano Satellite Research Group, Radio Amatir Club, dan Sentra Kegiatan Islam. Setelah beliau lulus strata 1, beliau melanjutkan pendidikan strata 2 atau S2 di Institut Teknologi Bandung. Beliau mengambil jurusan Information Technology Project Management. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk Bang Nur Majid, waktunya dipersilakan Bang untuk materi. Baik, terima kasih. Sama-sama Bang. Oh iya, sebelum itu Bang, saya sedikit menjelaskan Bang tentang sebelum memasuki materi, bagi para peserta yang ingin bertanya nanti untuk mengisi di fitur chat ya. Pertanyaan dari peserta akan saya pilih pada akhir materi nanti. Terima kasih. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Bang Majid. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sebagai pengantar sebenarnya mengenai teknologi satelit dan UAV yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Majid Saputra. Kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi melalui email. Nah, ini adalah foto-foto kenangan dari Lab APTRG. Ini bersama teman-teman. Yang pertama ada founder, kita 5 orang yang stay di APTRG untuk pertama kali. Tapi sebenarnya di balik itu masih banyak, ada senior juga dan ada teman-teman yang seangkatan saya juga. Dan asal mulanya sebenarnya dari kami, anak-anak dari D3 Teknik Telekomunikasi. Kemudian yang kedua ini adalah hadiah pertama kami mengikuti kompetisi yang waktu itu diselenggarakan oleh ITB. Jadi kami ikut kategori mahasiswa dan kategori umum, dan pertama kali ikut langsung dapat juara, alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya skip saja videonya. Jadi saya bekerja di stasiun bumi Parepare di Lapan. Jadi kenapa ada stasiun bumi di Parepare itu karena hampir di tengah
Indonesia atau 97% wilayah Indonesia tercakup. Sedangkan lingkungan yang mendukung bebas pandang dan bebas sinyal gangguan. Jadi karena ini berkaitan dengan istilahnya komunikasi wireless, maksud saya komunikasi berkabel, maka harus mencari tempat yang bebas dari interference. Jadi ada yang belum tercakup, maka dibangunlah stasiun bumi yang ada di Rumpin, Bogor. Hampir sama sebenarnya tugasnya untuk merekam citra satelit penginderaan jauh. Nah, ini fasilitasnya kita ada beberapa antena. Jadi kalau yang nggak tahu Parepare itu ada di Sulawesi Selatan. Jadi gambarannya seperti ini, fasilitasnya ada gedung, kemudian antena. Nah, ini satelit-satelit yang diterima oleh Stasiun Bumi 8 dan Stasiun Bumi Parepare dimulai dari tahun 93. Nah, ini fasilitas antena, antenanya ada di frekuensi X-band, jadi di 8 GHz ke atas ya. Jadi ada beberapa antena yang aktif, hanya sekarang 3 antena terakhir, yaitu Viasat, Orbital, dan Zodiac. Nah, ini fasilitas data center yang saya kelola. Hanya saja sekarang saya lagi tugas belajar, jadi pekerjaannya sedang dialihkan ke teman yang lain. Nah, ini gunanya untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data dari citra satelit. Nah, ini fasilitas lainnya, ada ruang operator untuk penerimaan, kemudian ada media penyimpanan offline dan online juga ada tadi di data center. Kemudian yang tidak kalah penting adalah elektrikal. Jadi semuanya tidak akan berjalan tanpa elektrikal, ditambah bantuan backup baterai UPS dan juga genset. Jadi saya juga mengelola hampir semua peralatan ini. Nah, selanjutnya ini adalah jenis sensor. Jadi kalau untuk satelit penginderaan jauh itu ada 2 jenis, yaitu yang pasif dan aktif. Nah, kenapa ada pasif dan aktif? Pasif ini kita ibaratkan misalkan kamera, jadi dia menerima data atau pantulan cahaya dari sinar matahari yang diteruskan ke bumi. Nah, oleh karena itu nanti apa yang terlihat adalah yang sebenarnya. Jadi ada wilayah daratan dan juga ada awan. Sedangkan untuk yang aktif, dia menggunakan sensor seperti radar. Jadi dia mengirimkan sinyal ke bumi, kemudian dipantulkan kembali, maka hasilnya akan terlihat seperti bebas awan. Tapi yang satu berwarna, yang satunya tidak. Nah, ini sistem penginderaan jauh. Jadi ada namanya multispektral, hyperspektral. Kalau multispektral itu ada beberapa band, sedangkan untuk yang hyperspektral itu mempunyai banyak band. Kemudian untuk yang aktif ada lidar dan radar. Untuk cara pengambilannya ada yang analog itu langsung seperti fotograf atau seperti kamera langsung. Kemudian untuk yang lainnya itu menggunakan beberapa band. Kemudian citranya diambil entah itu per pixel, per baris, per area, per baris, atau scanning. Nah, kalau untuk lidar dia berdasarkan pantulan. Ada 4 konsep resolusi dalam data penginderaan jauh. Yang pertama ada spasial, yaitu ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra. Jadi nanti ada ukurannya. Untuk spektral, itu kemampuan suatu sistem optik elektrik untuk membedakan objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Sedangkan radiometrik itu kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral objek dan merubahnya menjadi nilai digital, atau kita biasa sebut dengan sistem bit coding. Sedangkan untuk temporal, dia periode satelit untuk merekam ulang suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau dalam periode tertentu. Nah,
Ini contoh-contoh resolusi, jadi ada namanya resolusi rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Itu berdasarkan kedetailan dari gambarnya. Jadi kalau masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, seperti resolusi rendah nanti akan saya jelaskan seperti apa, resolusi menengah, dan resolusi tinggi dan sangat tinggi. Dan juga cakupannya untuk semakin tinggi resolusinya, maka cakupannya akan semakin kecil. Nah, ini contohnya resolusi spasial. Nah, dia satelit Himawari tadi, kemudian ini satelit MODIS 500 meter, 30 meter Landsat, dan 1,5 meter Spot, serta kurang dari 1 meter Pledge. Nah, ini adalah ukuran per pixel. Jadi kalau gambar kita zoom nanti ada pixel-pixelnya, itu 1 pixel ukurannya ada yang 1 kilo, 500 meter, 30 meter, 1,5 meter, dan kurang dari 1 meter. Untuk spektral sendiri, itu tadi berdasarkan bandnya. Jadi ini tergantung dengan spektrum cahaya. Jadi ada band-bandnya, ada beberapa jenis. Ada yang blue, green, red, near, SWIR, TIR. Nah, jadi ada banyak. Jadi semakin banyak nanti bisa dikolaborasikan band-band mana untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Nah, untuk resolusi radiometrik itu berdasarkan bitnya. Jadi ada yang 1 bit, 2 bit, 8 bit, hingga 16 bit sebenarnya. Nah, ini gambarannya kalau 1 bit, kalau 2 bit, 3 bit, 4 bit, gambarnya akan terlihat seperti lebih jelas. Juga sama. Ini bagi teman-teman yang tertarik dengan pengolahan image atau pengolahan citra, ini cukup diperlukan. Nah, ini tentang resolusi temporal. Ini satelitnya Landsat 8. Nah, dia akan scanning seluruh wilayah bumi. Nah, orbit pertama, kedua, dan seterusnya. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Hingga nanti 16 hari berikutnya dia akan sampai di wilayah yang sama. Misalkan hari ini di Parepare, maka 16 hari kemudian akan di Parepare lagi. Hingga satu bumi semuanya tercover. Siklusnya 16 hari. Nah, kemudian ini satelit MODIS. Dia hampir 1 hari itu melewati wilayah yang sama. Nah, ini contoh untuk resolusi rendah, kalau tadi resolusi yang menengah. Hingga semua daerah atau wilayah di dunia tercover. Nah, untuknya resolusi tinggi, karena cakupannya wilayahnya kecil, maka ada namanya cloud-free mosaic, atau mosaic itu menggabungkan, cloud free itu bebas awan. Jadi kita menggabungkan seluruh wilayah, khususnya di Indonesia, itu yang bebas awan. Jadi ini ada di rank tahun, misalkan contohnya ini 2015 sampai 2017 untuk satelit Spot 67. Nah, ini ada wilayah yang yang masih putih atau mungkin masih berawan atau datanya tidak ada karena ada awannya terus sepanjang tahun, maka nanti bisa dibantu oleh citra dari pesawat atau malah dari UAV. Nah, itu bisa sangat membantu sebenarnya. Nah, ini penggunaannya. Yang pertama untuk penggunaan lahan. Jadi wilayah-wilayah diklasifikasikan berdasarkan apa, mana sawah gitu, mana lahan terbuka, mana daerah mangrove, itu kita bisa klasifikasikan. Kita olah informasi dari citra yang diperoleh. Bisa juga untuk pertambangan, untuk monitoring pertambangan.
Jadi kita lihat luas wilayahnya berapa. Kemudian untuk keamanan, dan mata-mata ini biasanya untuk militer, khususnya untuk wilayah-wilayah terluar atau daerah perbatasan. Itu kita bisa monitor citranya atau gambarnya. Nah, selanjutnya untuk perikanan dan kelautan itu ada namanya CPPI atau zona potensi penangkapan ikan. Nah, ini diperoleh dari hasil data klorofil. Klorofil itu zooplankton dan ada makanannya, itu klorofil. Nah, nanti plankton itu akan sebagai makanan dari ikan. Sedangkan ikan juga tidak boleh di tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas, maka kita gabungkan dengan informasi SST atau Sea Surface Temperature atau suhu permukaan laut. Nah, nanti kita peroleh potensi di mana kira-kira ikan itu berada. Ada juga untuk pertanian, itu juga bisa kita klasifikasikan berapa luas sawah dalam suatu wilayah, ada sawah apa saja, kemudian ada perkebunan apa saja, itu kita bisa petakan. Nah, ini contohnya juga bisa untuk memonitor pertumbuhan padi. Nah, ini teman-teman di APTRG juga pernah melakukan publikasi menggunakan citra UAV untuk melihat perkembangan padi untuk masa-masanya, ada masa penanaman, vegetatif, generatif, dan juga panen, seperti itu. Kemudian yang lainnya untuk monitoring, contohnya monitoring perkebunan sawit misalkan. Jadi dalam satu ini jadi sangat banyak sawit. Jadi kita bisa sebenarnya menghitung berapa jumlah pohon yang ada di satu perkebunan sawit. Yang tidak kalah penting untuk kehutanan dan lingkungan, itu kita terus monitor seperti pembukaan lahan-lahan hutan, kemudian kebakaran juga harus kita monitor setiap hari, karena jika tidak maka akan berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Nah, selanjutnya untuk bencana ini penginderaan jauh digunakan untuk melihat efek atau bisa juga untuk memitigasi bencana seperti apa. Jadi kita gambarkan misalkan di sini sebelum banjir seperti apa, setelah banjir seperti apa, maka dilihat selisihnya. Jadi berapa luas wilayah yang terkena dampak bencana. Ini contohnya tsunami, juga lumpur lapindo juga. Nah, untuk cuaca dan iklim itu kita menggunakan yang sekarang ini menggunakan Himawari. Jadi kita bisa memonitor informasi cuaca yang ada. Dan juga untuk tata ruang atau perencanaan infrastruktur, jadi pembangunannya seperti apa, itu bisa dimonitor juga dengan penginderaan jauh. Tidak kalah penting adalah untuk analisis 3 dimensi juga, agar mendapatkan kontur dari suatu wilayah. Nah, untuk untuk pengembangan di perguruan tinggi, ada yang namanya Komerindo Combat. Komerindo ini kompetisi muatan roket Indonesia. Zaman dulu namanya Korindo. Kemudian sekarang ada juga ditambah dengan Combat atau kompetisi balon atmosfer. Jadi untuk Komerindo ini ada 2 kategori. Yang pertama ada muatan roket. Kemudian ada wahana sistem kendali yang sekarang masih menggunakan EDF, Electric Task Fan, kemudian muatan balon untuk radiosonda atau melihat atau memonitoring atmosfer yang ada di stratosfer. Jadi kita lihat monitor seperti apa. Nah, ini gambarannya ke depannya seperti apa.
Jadi kalau di 8 itu muatan roket itu untuk satelit. Jadi kalau satelit tadi memotret bumi di Komerindo juga sama. Jadi kalau di 8 itu adalah 8 pusat, 8 orari, sekarang hingga 8A4, kemudian nanti untuk 8A5 kita menggunakan radar dan juga untuk seterusnya masih menggunakan mikrosatelit untuk konstelasi. Sedangkan untuk roket kendali, itu contohnya ini adalah RKX. RKX ini adalah roket kendali eksperimen yang dimiliki oleh Pusat Roket. Sedangkan untuk satelit ini yang dimiliki oleh Pusat Teknologi Satelit, yang ini Pusat Teknologi Roket. Selanjutnya untuk yang balon atmosfer itu sama seperti yang dilakukan di 8 Bandung, khususnya di PSTA, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer yang ada di 8 Bandung. Jadi kita memonitoring suhu, kelembaban, arah angin, dan lain sebagainya dari wilayah atmosfer. Nah, ini gunanya buat apa? Salah satunya untuk navigasi penerbangan. Kemudian ada kompetisi robot terbang Indonesia. Nah, ini yang awalnya dikelola oleh ITB, IAFT itu, kita ikut di tahun 2012. Awalnya indoor, ini yang pertama kali, 2012 itu outdoor, hingga sekarang. Nah, ini saya sudah tidak ikut lagi tahun 2014, karena sudah lulus. Nah, ada banyak jenis divisi yang dilombakan, ada racing, ada fixed wing, ada VTOL, dan juga teknologi development. Nah, ini gunanya buat apa? Kalau di 8, dia akan ada pengembangan 8 Surveillance UAV, atau kita singkat biasanya LSU. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membantu monitoring suatu wilayah. Ini bisa juga untuk membantu teknologi penginderaan jauh. Bahkan mungkin bisa juga untuk keamanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini contohnya satelit UAV data precision untuk perkebunan atau pertanian. Jadi data satelit ditambahkan dengan data UAV, maka akan mendapatkan informasi detail dari perkebunan. Jadi aplikasi langsungnya seperti ini. Nah, ini pentingnya penelitian dan publikasi itu bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, ini kalau di 8 dia ada juga untuk klasifikasi lahan. Jadi tidak hanya citra satelit saja, jadi citra UAV juga melengkapi informasi yang ingin diketahui dari wilayah yang tidak terjangkau atau tidak terekam oleh satelit seperti itu. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para peserta, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Oh ya, sebelum menunggu pertanyaan dari para peserta, untuk Bang Nur Majid, bisa sharing-sharing dulu nggak ini tentang bagaimana sih pengalaman Bang Nur Majid selama kerja di Lapan gitu? Apa saja sepak terjangnya di sana di Lapan itu sehingga bisa menjadi seperti saat ini gitu? Bisa tolong dijelaskan sedikit, Bang Nur Majid? Ya, sebenarnya apa namanya? Di 8 itu suatu kebetulan. Suatu kebetulan. Jadi setelah lulus, saya kan dimulai dari D3 Teknik Telekomunikasi, itu peminatannya di jaringan. Kemudian fokusnya di embedded system atau microcontroller. Untuk yang di S1-nya karena ada APTRG, jadi saya fokus ke UAV, tapi tetap tidak jauh-jauh dari embedded system. Jadi jaringannya agak dikesampingkan sebenarnya. Tapi fokusnya sebenarnya core saya adalah telekomunikasi.
Nah, waktu dibuka rekrutmen di Lapan, terutama di Parepare itu sebenarnya saya masih outsourcing. Jadi pekerjaan pertamanya adalah untuk akuisisi data satelit. Jadi ya tidak jauh-jauh dari telekomunikasi dan juga perangkat-perangkatnya, perangkat kontrol dan lain sebagainya itu tidak jauh-jauh dari embedded system. Selanjutnya ada rekrutmen pegawai negeri. Nah, saya juga langsung ikut di tahun selanjutnya. Nah, mulai dari situ pekerjaan saya bergeser dari yang penerimaan di core bisnis utamanya di kantor itu, kemudian merambah sampai ke jaringan kembali. Oh ya. Nah, termasuk dengan data center dan juga DRC. DRC itu disaster recovery system atau backup dari data center yang ada di Jakarta. Seperti itu. Untuk Bang Majid sendiri, bagaimana Bang kesan Abang pada saat mengikuti kegiatan perlombaan, pada saat Abang masih di kampus Telkom University, pada saat Abang mengikuti lomba KRTI, mengikuti lomba Komorindo Kombat, apa saja sih pengalaman-pengalaman yang Abang rasakan gitu pada saat mengikuti lomba tersebut? Sebenarnya begini, lab APTRG kan dibentuk untuk melakukan eksperimen. Fokus utamanya sebenarnya untuk penelitian dan juga publikasi ya. Jadi inovasi-inovasi apa yang bisa dikembangkan dari lab APTRG itu yang utama. Tetapi lomba itu sebagai sarana untuk membuka wawasan dan menguji apa yang telah kita buat. Jadi lomba itu fokusnya untuk itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau lomba bukan fokus di bagaimana caranya untuk menang, tapi bagaimana dunia luar itu. Apakah kita penelitian kita masih jauh dari teman-teman yang lain? Maka disitulah wadah lomba itu sebenarnya wadah untuk kita bersilaturahim atau berkenalan dengan teman-teman di kampus-kampus lain. Seperti itu. Siapa tahu bisa juga dapat jodoh, nggak tahu juga. Bener banget itu Bang Majid. Jadi untuk di laboratorium APTRG ini bukan hanya lomba Bang ya, tapi lebih berfokus ke bidang risetnya. Jadi untuk lomba itu lebih ke pengujian apakah hasil riset kita ini berjalan dengan baik atau tidak, begitu Bang Majid ya? Betul. Oh, Oke, di sini kita sambil tunggu pertanyaan ini. Apakah dari peserta ada yang mau bertanya? Ayo jangan malu-malu untuk peserta. Oke, ini sudah ada yang bertanya Bang Majid dari Sugeng Warsito, jurusan Teknologi Komputer. Izin bertanya, apakah setiap satelit memiliki fungsi dan tujuan yang sama, atau setiap satelit memiliki spesialisasi atau role-nya masing-masing, seperti hanya dikhususkan untuk memantau cuaca dan lain-lain? Terima kasih. Bagaimana untuk Bang Nur Majid, bisa ditanggapi untuk pertanyaan dari saudara Sugeng Warsito ini? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita kembali ke definisi satelit. Satelit itu adalah benda yang mengelilingi bumi ya. Jadi ada namanya satelit alami dan satelit buatan. Yang kita bahas di sini adalah satelit buatan. Nah, satelit buatan itu fungsinya beraneka ragam. Salah satunya adalah penginderaan jauh. Ada juga yang untuk sebagai teleskop atau pemantauan luar angkasa, itu juga ada. Jadi tergantung satelit itu difungsikan untuk apa. Untuk sensor sendiri, karena satelit ini hanyalah sebuah wahana, sama seperti UAV. Kita hanya membuat UAV dan satelit itu satelit untuk bisa mengelilingi bumi saja, kemudian untuk untuk UAV dia untuk bisa terbang. Nah, yang inti adalah sensornya. Kita mau apa dengan wahana ini? Apakah kita ingin memantau sesuatu, atau kita ingin memonitoring sesuatu, atau kita hanya ingin mengambil suatu data suhu, cuaca, dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan tujuan
dibangunnya. Nah, hanya saja untuk satelit, karena cost-nya sangat mahal untuk meluncurkan satelit itu sendiri, maka biasanya banyak sensor yang ditumpangkan di situ. Contohnya untuk yang satelit 8, ada namanya 8 Orari. Jadi dia sebagai satelit komunikasi juga untuk amati radio, kemudian ada juga untuk pemantauan bumi, itu juga ada. Jadi bisa dimasukkan macam-macam. Begitu juga kalau di Komurindo. Komurindo kan juga seperti itu. Jadi ada juga kamera, ada juga sensor, dan masih banyak lagi yang bisa ditumpahkan di situ. Baik, untuk Saudara Sugeng Warsito, apakah pertanyaannya cukup jelas? Apakah masih belum jelas? Silahkan ngomong ya. Silahkan open mic kalau misalkan mau ini berinteraksi langsung dengan Bang Nur Majid. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Sugeng Warsito. Selanjutnya ke pertanyaan kedua nih Bang. Dari Richard Jabarul, jurusan Teknik Telekomunikasi. Kak, izin bertanya, kan biasanya gunung yang aktif itu suka dipantau. Nah, kalau untuk penginderaan jarak jauh, sebuah gunung yang aktif itu menggunakan apa biasanya ya, Kak? Bagaimana, Bang Nur Majid, tanggapannya? Baik, untuk gunung itu sendiri, sebenarnya apa namanya, semuanya dipantau oleh penyelenggara. Jadi kalau ada terjadi sapuan pengambilan gambar dari satelit, pasti semuanya akan terpantau. Itu yang pertama. Hanya saja untuk satelit-satelit resolusi tinggi kita karena berbayar ya, jadi kita hanya ingin merekam apa yang direncanakan. Tapi untuk bencana kita bisa minta dengan prioritas yang urgent pada hari itu juga. Nah, tidak hanya gunung sebenarnya, seperti danau juga kita pantau, kemudian pengembangan wilayah, tadi aplikasinya kan ada banyak. Jadi semuanya sebenarnya dipantau oleh penyelenggara jauh. Hanya saja informasi apa yang ingin diambil, itu kita harus olah dulu dari citra satelit yang diperoleh. Oke, untuk Saudara Richard Jabarul, apakah terjawab pertanyaannya? Terima kasih Kak, sudah terjawab. Oke, sama-sama Richard Jabarul. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Bang Majid. Dari Alifa Rizky Sandika, jurusan Teknik Elektro. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Alifa Rizky S. Izin bertanya, kan satelit itu ada umur penggunaannya. Rata-rata masa umur satelit berapa lama ya? Terima kasih. Bagaimana Bang Nur Majid? Baik, ini saya belum jelaskan berapa tahun satelit. Jadi satelit itu untuk yang tren sekarang ini rata-rata satelit itu dibuat untuk range 5 tahunan, 5 tahun sekarang. Tapi jika dalam 5 tahun itu masih bisa berfungsi dengan baik, maka akan tetap diorbitkan. Jika tidak, maka bisa langsung di komen untuk melakukan destroying atau penghancuran diri dengan menjatuhkan dirinya ke bumi. Tapi untuk satelit-satelit yang lama di tahun-tahun 90-an itu bisa sampai sekarang. Bahkan yang tadi satelit cuaca modis itu satelit yang dari tahun 99 sampai sekarang masih bisa digunakan seperti itu. Jadi kalau trennya sekarang 5 tahunan. Oke. Bagaimana Saudara Alifa Rizky Sandika? Apakah terjawab? Oh ya, terima kasih sudah terjawab. Oke, sama-sama. Sepertinya bagaimana kalau ya peserta yang ingin bertanya bertanya langsung saja kepada Bang Majid. Bagaimana Bang? Langsung open mic dan langsung. Oh, oke. Oke, kita ke ini ada yang bertanya dari Sahrul Gibran M. Oke, Sahrul Gibran, silakan open mic-nya. Sebutkan nama dan jurusan. Nama saya Syahrul Gibran Muzaffar dari jurusan Teknik Elektro, Bang. Ya. Baik ya.
Pertanyaannya Syahrul Gibran, silakan. Apakah lab APTRG bekerja sama dengan lab nanosatelit? Bagaimana Bang Majid selaku founder dari APTRG? Apakah lab APTRG bekerja sama dengan lab nanosatelit? Saya harus jawab ini. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya yang kapten sekarang lah yang harus dijawab. Oh, iya. Tapi sebenarnya apa namanya esensinya seperti ini. Jadi ada dosen yang pembina sebenarnya. Pembina kita itu menjelaskan bahwasanya jika kita mempunyai ilmu yang tinggi atau kita memiliki prestasi yang cukup tinggi, jangan pernah merasa sombong. Jadi kita harus tetap menghargai bahwa ilmu itu bukan cuma buat diri kita, tapi untuk orang lain. Jadi yang namanya bekerja sama dengan lab lain, bekerja sama dengan lab di perguruan tinggi lain, itu menjadi salah satu misi dari APTRG. Jadi kalau di visi misinya APTRG itu salah satunya kita bisa bekerja sama dengan universitas lain, bukan hanya nasional, mungkin bisa juga internasional. Karena yang namanya penelitian itu bisa saling berkolaborasi. Jadi kalau dari dulu sebenarnya kalau sama nanosatelit ya sama-sama, kan orang-orangnya juga kalau diminta bantuan juga dari teman-teman APTRG juga pasti akan membantu apa yang harus dikerjakan oleh Lab Nanosatelit. Dengan itu juga biasa juga membantu apa yang dikerjakan oleh APTRG. Seperti itu. Bukan cuma nanosatelit, itu juga robotik juga. Bagaimana untuk Syahrul Gibran? Oke, terima kasih. Sama-sama untuk Syahrul Gibran. Oke, selanjutnya kepada Saudara Vigo Azam Devitra. Silakan. Oh, sebelumnya ini saya ada informasi. Jadi tentang pertanyaan dari Syahrul Gibran tadi, apakah APTRG bekerja sama dengan Lab Nanosatelit? Sebenarnya kemarin itu Lab APTRG dan Lab Nanosatelit itu mengikuti suatu kompetisi yang sama. Kompetisi itu diadakan di Amerika dan kompetisi itu bernama CanSat atau Can Satelit. Nah, Can itu kan ini apa namanya kaleng gitu kan, kaleng satelit lah gitu. Nah, jadi APTRG dan Nanosatelit ini berkolaborasi untuk lomba CanSat tersebut. Oke, lanjut aja ke ini pertanyaan selanjutnya dari Vigo Azam, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Vigo Azam Devitra dari S1 Teknik Elektro. Izin bertanya, Bang. Saya mau bertanya, apakah LAPAN itu udah berfokusnya itu pada pencarian kehidupan di luar bumi, terus sama buat pencarian objek-objek luar angkasa, Bang, kayak planet, bintang, galaksi, dan sebagainya. Ini pertanyaannya lagi rame bulan lalu ya. Sebenarnya ini sudah diklarifikasi oleh Kepala LAPAN, sudah diberitahunya ini Pak. Sekarang LAPAN sedang membangun yang namanya Observatorium Nasional yang ada di Jepang. Itu untuk mengeksplor apa yang ada di luar angkasa. Sebagai backup Bosya yang dari Bandung sekarang sudah mengalami polusi cahaya yang cukup memprihatinkan, maka dibuatlah observatorium yang Jepang. Nah, untuk fokus pekerjaannya sebenarnya utamanya adalah untuk mencari planet, bintang, monitor pergerakan angin, dan juga kalau mencari kehidupan di luar angkasa ya mungkin saja bisa itu hanya bagian kecil dari apa yang diteliti dari SD tersebut. Mohon maaf untuk Bang Nur Majid, suaranya sedikit kurang jelas. Iya, sorry lagi hujan deras sekali. Oh ya. Baik.
Jadi intinya sekarang LAPAN sedang membangun observatorium nasional yang ada di Kupang. Nah itu sebagai backup atau tambahan untuk observatorium Boscha yang ada di Bandung yang sudah mengalami polusi cahaya yang sangat memprihatinkan. Nah untuk pencarian kehidupan itu hanya sebagian kecil dari monitor atau pengamatan benda-benda yang objek yang ada di luar angkasa seperti planet, bintang dan lain-lain seperti itu. Bagaimana untuk Saudara Vigo? Sudah terjawab, Bang. Terima kasih. Oh, oke. Sama-sama. Oke, lanjut ke peserta yang selanjutnya, yaitu Arion Damanik dari S1 Teknik Telekomunikasi. Silakan untuk Arion Damanik. Halo, suara saya Ya. terdengar? Suara saya terdengar? Oke, sudah terdengar. Sebelumnya saya maaf, kameranya nggak bisa nyala. Oh ya. Saya punya pertanyaan, Bang. Tadi saya kepikiran, Bang, tentang penginderaan jarak jauh. Yang saya mau tanya, Bang, kira-kira apakah mungkin untuk penginderaan jarak jauh ini dikombinasikan, Bang, dengan UAV untuk dalam rangka mencari korban bencana alam, misalnya yang ada orang yang terkubur. Nah, jadi saya pernah baca tuh, Bang, di internet, Bang, kalau salah satu ada gelombang itu namanya gelombang mikro yang bisa nembus, bukan nembus, dia bisa berintervensi dengan tubuh manusia. Jadi itu kan gelombang itu kan bisa termasuk sebagai penginderaan jarak jauh. Kira-kira itu bisa nggak, Bang, dilakukan, Bang, atau diterapkan, Bang? Kira-kira seperti itu, Bang. Terima kasih. Nah, terima kasih. Aduh, menarik sekali pertanyaannya. Wah. Itu hipotesa yang cukup bagus. Nah, makanya silakan diteliti bagaimana, apakah bisa atau tidak. Saya tidak bisa menjawab bisa atau tidak karena untuk sampai sekarang ini masih belum ada yang mencoba seperti itu. Tapi untuk monitoring bencana itu yang jelas pasti bisa. Tapi untuk korban masih memungkinkan sih. Tapi kita lihat batasan dari penginderaan jauh satelit itu seperti apa. Tapi kalau misalkan fokus di UAV mungkin saja bisa. Itu perlu diteliti lebih lanjut. Yang ada yang pernah kita lakukan itu adalah pencarian pesawat yang jatuh. Itu menggunakan satelit, penginderaan jauh satelit. Gimana, Saudara Rian? Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah jelas, Bang. Terima Oh, kasih, oke. Bang. Oke, sama-sama. Oke, sepertinya sangat antusias sekali ya peserta kali ini. Pertanyaannya keren-keren lah gitu. Oke, selanjutnya itu dari Bagas Ahnaf. Langsung aja Bagas Ahnaf. Kan nama aku Bagas. Izin bertanya. Baru-baru ini LAPAN kan mengadakan uji coba terbang roket yang mana digunain buat mendapatkan data kinerja pengoptimalisasian produk. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya sebesar apa sih potensi perkembangan roket atau satelit di Indonesia dengan misi-misi khusus lainnya? Terima kasih. Nah, terima kasih. Ya, LAPAN sedang mengembangkan roket dari cukup lama. Nah, ukurannya semakin lama semakin besar. Sebenarnya misi utamanya adalah kita sudah punya satelit, tapi kita belum punya media untuk meluncurkan satelit. Maka dilakukan pengujian-pengujian roket untuk mendapatkan data, karena teknologi roket ini adalah teknologi yang hampir dirahasiakan di seluruh dunia. Jadi bisa juga sebagai sarana penelitian dan juga bisa sebagai sarana bisnis. Contohnya untuk meluncurkan satelit itu punya kos yang sangat besar. Maka jika sebuah negara memiliki peluncur satelit, maka banyak orang yang akan meminta untuk satelitnya diluncurkan melalui
bandar antariksanya seperti itu. Jadi itu yang sedang LAPAN inginkan, membangun bandar antariksa seperti ini. Bagaimana, Saudara Bagas Hanaf? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Bagas Hanaf. Oke, lanjut aja Bang ya ke peserta yang selanjutnya dari Johan Saputro, jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Johan Saputro, silakan open mic. Ya, izin bertanya, Pak. Saya Johan dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi. Saya ingin bertanya, apakah di LAPAN sudah ada teleskop radio dan apakah ada kompetisi untuk teleskop radio tersebut? Kan mungkin dengan teleskop radio kita bisa mendapatkan sinyal-sinyal dari ruang angkasa gitu, Pak. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Untuk teleskop sendiri, saya masih belum tidak terlalu mendalami ya tentang teleskop sendiri. Tapi setahu saya itu yang sedang dibangun adalah teleskop optis kalau tidak salah. Mungkin yang radio juga bisa menjadi alternatif lain untuk menganalisa apa yang terjadi antara seperti itu. Bagaimana, Saudara Johan Saputro? Apakah terjawab? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan ya untuk bertanya di kolom chat. Nah, nanti akan saya pilih. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Tri Mulyadi, jurusan S1 Teknik Elektro. Silakan untuk Saudara Tri Mulyadi. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Mulyadi dari S1 Teknik Elektro. Izin bertanya, software apa yang digunakan untuk membuat rancangan simulasi komunikasi melalui satelit? Bagaimana Bang Nurmajid? Apa kedengaran tadi pertanyaannya? Baik, kedengaran. Nah, ini untuk misalkan membuat software apa yang juga simulasi. Kalau untuk simulasi satelitnya sendiri itu kurang tahu. Kalau di Telkom sepertinya tidak begitu familiar. Tapi kalau di kampus lain, misalkan di TD, bisa menggunakan AGI STK. Kalau saya share dulu ya. Bagaimana untuk Saudara Tri Mulyadi? Terima kasih. Baik, untuk para peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Permisi Kak, selamat siang. Saya Huzaifah Abdul Salam dari Prodi S1 Digital Public Relations. Izin bertanya, tadi kan ada salah satu fungsinya untuk pemetaan 3 dimensi sebuah wilayah. Nah, untuk waktu dari pengambilan gambarnya hingga proses hingga siap jadi itu kira-kira berapa lama ya Bang ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pengambilan citra khusus untuk 3 dimensi itu bisa menggunakan data citra dalam 1 hari, tetapi dengan incident angle atau sudut-sudut kemiringan yang berbeda. Jadi dalam 1 hari dia merekam, kemudian mengolah, ya paling lama paling 2 hari lah, untuk hingga mencapai hasil 3 dimensi. Tapi untuk penelitiannya, kemudian optimasinya bisa lebih dari itu. Bisa juga dengan menggunakan beberapa data dalam suatu wilayah, dalam temporal atau dalam periode yang berbeda-beda. Tapi memiliki yang intinya sebenarnya harus memiliki sudut-sudut kemiringan yang berbeda.
Nah ini di sini teknologi dari UAV sebenarnya diunggulkan karena kalau satelit ada namanya tadi resolusi temporal, sedangkan kalau UAV kita bisa setiap saat menerbangkan dalam suatu wilayah yang sama. Oke, baik Bang, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk para peserta, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Apakah masih ada untuk para peserta? Silakan. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta, langsung aja. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan dari webinar kita pada hari ini adalah teknologi UAV dan satelit ini sangat bermanfaat sekali, di mana seperti UAV dapat melakukan pemetaan jarak jauh, monitoring jarak jauh, dan lain-lain tanpa melibatkan manusia dan meminimalisasi biaya dan terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Nurmajid tentang teknologi satelit. Kita bisa melakukan penginderaan jauh dengan menggunakan banyak sekali peralatan-peralatan yang dijelaskan tadi, seperti 4 konsep dari resolusi dalam data penginderaan jauh dari itu, seperti spasial, spektral, radiometrik, temporal, dan lain-lain. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan. Dan juga dapat melakukan pemetaan dengan pemetaan field officer and marine, atau dalam dunia perikanan bisa juga, dan juga dapat juga pemetaan di dunia agrikultur dan peternakan, itu bisa juga, dan juga dapat memonitor terjadinya bencana alam. Sangat canggih sekali ya peralatan-peralatan dari satelit ini, satelit di Indonesia terlebihnya. Dan juga dapat juga memonitoring iklim, cuaca dan iklim yang ada di Indonesia, bahkan yang di dunia. Jadi mungkin itu saja kesimpulan dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Bang Nurmajid, terima kasih banyak Bang atas ilmunya yang telah diberikan, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sama-sama. Ya, Bang Nurmajid. Semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu Bang ya. Amin. Oke. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Rahman selaku moderator. Selanjutnya untuk hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kami ada feedback, silahkan diisi terlebih dahulu. Feedback ini maksimal diisi sampai jam 6 sore waktu 18.00 WIB. Feedbacknya bisa dilihat di kolom chat, sudah dikirimkan. Gimana teman-teman semuanya, udah buka feedbacknya belum? Oke, setelah kita mengisi feedback, marilah kita lanjut ke sesi acara selanjutnya. Oh ya, sebelumnya untuk sertifikat yang kita dapatkan setelah kita ikut webinar ini,
nanti akan dikirimkan melalui kontak yang kalian isikan, yang teman-teman isikan melalui feedback yang ada di kolom chat. Jadi dimohon untuk para hadirin semuanya untuk mengisi feedback ya. Selanjutnya langsung aja masuk ke acara selanjutnya, yaitu di sini kami dari Laboratorium APTRG sedang mengadakan open recruitment seperti yang sudah disinggung oleh kapten kami tadi di sambutan. Jadi dari divisi sendiri kita sedang open, ada divisi mekanik, ada sistem, ada ground segment, dan ada juga non-teknikal. Nah, untuk fasenya sendiri, yang pertama ada webinar yang sekarang ini para teman-teman sekalian ikutin, dan selanjutnya ada workshop nanti, dan yang terakhir ada wawancara. Kalau bisa yang ikut webinar, silahkan langsung join aja. Di sini ada linknya, bisa langsung mengisi. Nah, untuk persyaratannya sendiri, kita terbuka untuk semua jurusan ya, baik angkatan 2018, 2019, maupun 2020. Nah, untuk file sendiri, file yang dibutuhkan untuk pendaftaran bisa diakses melalui link di bawah ini. Dan untuk pengumpulannya juga bisa melalui link yang ada di bawah ini. Nah, untuk informasi yang lebih kompleks atau ada yang mau ditanyakan tentang rekrutasi, bisa langsung chat ke OA Line atau bisa langsung pantau aja di sosial media dari APTRG sendiri. Ada Instagram, ada Line, dan bisa subscribe YouTube APTRG Aerial. Terima kasih. Jangan lupa gabung ya. Selanjutnya, baik hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku MC pada siang hari ini ingin minta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada hadirin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi feedbacknya ya. Waalaikumsalam. Ya bang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih hadirin sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Jangan lupa feedbacknya. Feedbacknya diisi ya teman-teman. Ya, Supaya Bang. dapat sertifikat dan Ya, dapat Bang. door prize. Ya, ada door prize juga.